di mana awal mula keberangkatan saya dimulai dari ketidakharmonisan dalam keluarga. Dimulai dari dibeda-bedakan antara saya dengan kakak saya. Mungkin kakak saya lebih pintar dalam masalah akademis dan lain sebagainya, sedangkan saya pada saat itu pintar dalam segi agamis. Perbedaan itu semakin menjadi-jadi. Saya mengalami dari SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi. Hal yang tidak disadari kebanyakan orang bahwa salah satu pemicu radikalisme yang banyak dan besar adalah faktor kegagalan dalam sistem pemerintahan terkecil, yaitu orang tua, yaitu keluarga. Ketika saya pada saat itu dengan segala keegoisan yang saya miliki, saya merasa di rumah saya udah gak punya rumah yang seharusnya nyaman untuk saya, rumah yang seharusnya memberikan perlindungan, kasih sayang. Tapi karena adanya pembedaan saya merasa gak punya rumah. Saya mencari jalan saya sendiri. Makanya dari SMA saya sudah terlihat berbeda sekali. Saya menjadi anak yang bandel sekali. Saya selalu melawan apa yang orang tua saya inginkan. Puncaknya ketika 2013, pada saat itu lagi hangat-hangatnya soal Suriah dari tahun 2011. Tahun 2012 saya minta izin sama mama saya. Padahal waktu itu belum ada planning ke Suriah. Saya bilang, mama, saya mau berangkat ke Suriah. Kenapa? Kata mama saya. Aku bilang ke mama, maaf, aku bukan milik mama, aku milik Allah. Saya berangkat, aku mau berangkat ke Suriah dengan segala resiko yang saya hadapi nantinya. Mama gak perlu nangis buat aku. Toh, mama lebih sayang sama kakakku daripada aku. Ngapain mama nangis? Aku bilang dengan segala keegoisan seorang anak yang merasa dibeda-bedakan pada saat itu. Dan saya berharap bapak-bapak, setiap orang tua yang ada di sini, saya mohon dengan hormat sebagai seorang anak, tolong berbuat adil kepada anak. Kadang orang tua merasa, aku udah berbuat adil sama anakku, aku udah membiayai dia, aku udah memberikan dia pendidikan yang bagus. Tapi terkadang bapak, ibu, maaf, anak gak merasa seperti itu. Jadi pola kedekatan itu pun juga penting. Dan ini mungkin hal ini remeh, tapi dampaknya sangat besar sekali. Makanya mungkin nanti sekembalinya Bapak Ibu dari sini mungkin bisa memberikan pencerahan, terutama kepada orang tua yang ada di lingkungan Bapak dan Ibu. Seperti itu. Kemudian 2013 saya berangkat ke Suriah. Efek terburuknya adalah saya tidak memiliki rasa takut lagi dan saya selalu berharap untuk mati. Maka faktor yang lain adalah ajakan. Di sana di Suriah itu saya melihat korban yang begitu mengerikan sekali. Saya menggendong seorang anak bahkan yang kehilangan kepalanya. Di sana saya ditugaskan pertama, saya mendapatkan 2 periode di sana. Yang pertama saya masuk periode Al-Qaeda, Jabhatun Nusrah. Yang kedua saya masuk ke dalam periode Islamic State atau ISIS. Di situ juga saya dibekali dengan beberapa kemampuan, diantaranya saya seorang sniper, rakit bom, dan terakhir saya menjadi pasukan berani mati. Kenapa saya mendaftarkan diri menjadi pasukan berani mati? Karena pada saat itu hanya kematian yang membahagiakan saya. Bahkan ketika saya berangkat, saya izin sama mama, aku sekarang di pesawat, aku mau ke Suriah. Mama ridho sama aku? Iya, mama ridho. Saya itu mengharap orang tua mengatakan, ngapain kamu, gak usah, mama masih sayang sama kamu. Saya mengharapkan drama-drama seperti itu. Tapi justru yang saya dapatkan, iya mama ridho, ya udah hati-hati. Wow, itu kayak mental blowing banget bagi saya gitu loh. Akhirnya ya udah, saya benar-benar tidak memiliki jiwa takut mati sama sekali. Bahkan saya mendaftarkan diri ke Al-Katibah Amaliyatul Istishhadiyah, apa yang disebut dengan detasemen khusus bom mobil. Saya mendaftarkan diri ke 2 bulan di sana. Saya mendaftarkan diri ke
detasemen bom mobil. Saya dikarantina selama 2 minggu. Tapi takdir Allah berkata lain. Saya diambil oleh amir wilayah karena ada informasi kalau saya adalah orang IT, jadi saya diambil. Tapi saya tidak berhenti sampai di situ. Saya masuk lagi ke Endahimasiin atau pasukan berani mati, yang mungkin slide selanjutnya itu sebelumnya kayaknya mas. Udah aku hapus ya kayaknya. Jadi yang saya bawa itu, saya memiliki 3 senjata, sniper, AK-47 dan Makarov pistol yang dilengkapi dengan belko atau sabu peledak. Dan saya selalu berusaha untuk berada di barisan paling depan. Tapi lagi-lagi dalam istilah peribahasa orang Suriah itu setiap peluru itu punya nama. Kalau nggak ada nama kita ya udah nggak ada. Dan kebetulan di Suriah nggak ada nama saya. Nama saya tidak terdaftar di peluru Suriah. Jadi pada tahun 2014 ketika konflik sesama antara waktu itu Jabhatun Nusra dengan ISIS saling menyerang, saya memutuskan untuk pergi atau pulang ke Indonesia. Dan di Indonesia ini pada tahun 2016 dengan sangat terpaksa saya harus disekolahkan oleh bapak-bapak Densus ke Makobrimob. Dan itu pengalaman yang luar biasa sekali. Andai saja saya tidak diamankan, mungkin efek dari kekecewaan saya itu mungkin akan saya lakukan di sini gitu loh. Di dalam, kalau dibilang Densus itu hanya nangkap orang Islam, enggak. Karena yang pertama, Densus memiliki data. Densus tahu siapa yang pernah ke Suriah, siapa yang begini dan begitu. Jadi saya mendekam selama 3 tahun 9 bulan dengan vonis 5 tahun. Dan di dalamnya saya mendapatkan teman-teman, dan ini juga bagian dari penelitian saya, yang kebanyakan faktor utama mereka adalah kekecewaan terhadap keluarga. Broken home, dibeda-bedakan, beberapa kasus bullying oleh masyarakat, sehingga orang-orang yang seperti saya memiliki potensi untuk membuktikan diri, membuktikan eksistensi bahwa saya bisa loh, saya mampu menjadi ancaman bagi kalian semua. Nah, itulah bapak-bapak, ibu-ibu, bahayanya faktor kegagalan dalam sistem pemerintahan terkecil, keluarga terutama. Kemudian pemuda-pemuda yang semangatnya luar biasa sekali. Semangat luar biasa tidak didasari oleh ilmu yang mencukupi. Dan selalu dalil yang dipakai adalah mati syahid. Jadi keinginan mereka sebenarnya ingin mati, tapi bagaimana cara matinya itu dibungkus dengan agama, sehingga proses kematian itu dibenarkan. Padahal kalau mereka membuka kitab secara benar, tujuan dari peperangan itu bukan mati, mohon maaf, gitu loh. Tapi karena kegagalan mereka dalam memahami konsep jihad itu sendiri, hingga akhirnya mereka menginginkan mati baik dengan cara apapun. Sama halnya kayak kemarin peristiwa bom Surabaya yang bawa anak kecil. Di Suriah nggak ada yang bawa anak kecil. Dan hal itu dilakukan atas dasar doktrin orang Indonesia yang ada di Suriah. Itu memberikan doktrin kepada orang Indonesia yang ada di sini. Sedangkan orang Indonesia yang ada di sana yang memberikan doktrin itu hampir dieksekusi karena terlalu ekstrim pemahamannya. Sedangkan di Indonesia, wow, kayak kacang goreng, laku banget. Itu yang terjadi. Jadi bapak-bapak di sini tugasnya itu terus terang membantu kinerja Densus itu berat sekali. Apalagi tentang masalah mapping ya, mapping tentang siapa saja orang-orangnya dan seperti itu. Jadi
Wow, berat sekali tugas bapak-bapak dengan, tapi kabar gembiranya kan bentar lagi insya Allah naik ya gajinya. Oke, lanjut. Oke. Ini yang saya dapatkan kendala setelah bebas, yaitu masyarakat masih takut kepada kita. Maka perlu adanya sosialisasi yang secara terus menerus. Insya Allah ketika ada napiter bebas, bapak-bapak di sini memiliki kendala, insya Allah saya akan siap membantu bapak-bapak. Saya menjadi partner bapak-bapak di sini dalam membawa Indonesia ini menjadi lebih baik, insya Allah. Kemudian modal, kesulitan modal untuk memulai usahanya kembali dari awal. Ini kasus terjadi di Probolinggo, di mana seorang napiter yang sudah NKRI bebas. Dia bingung mau usaha apa, masyarakat nggak ada yang berani mendekat. Akhirnya ada orang yang terpapar web terorisme menawarkan kepada dia, mau nggak kamu ngajarin aku, ntar aku kasih uang 10 juta. Ya udah, akhirnya diajarkan dan dia masuk lagi dong. Nah, itu juga harus menjadi bahan perhatian. Kemudian tekanan dan ancaman. Jangan dikira Pak, kita yang udah hijau ini aman. Kita mungkin aman bersama bapak-bapak di sini, tapi kita selalu mendapatkan ancaman Pak. Ancaman dari orang-orang yang menganggap kita ini udah murtad, kita dianggap kafir, begitu. Kemudian kebingungan, bingung mau ngapain, mau apa selanjutnya, dan lain sebagainya. Kemudian kurang pendekatan aparat terkait. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Bapak Danan, saya dari Malang juga Pak. Jadi peran pemerintah itu apa ya, kurang. Bukan hanya kepada saya, apalagi saya juga berharap bapak-bapak di sini tidak hanya memperhatikan napiter Pak, tapi juga kita memiliki korban atau korban-korban bom tersebut tolong diperhatikan juga Pak, karena mereka merasa kenapa kok hanya napiter aja yang diperhatikan, kenapa kita enggak? Itu juga perlu diatensi Pak, saya kira ya. Dan kurangnya pendekatan aparat, bahkan saya dulu mengurus KTP aja saya suruh bayar Pak, mohon maaf, saya suruh bayar. Sedangkan kondisi saya nggak punya uang Pak, baru bebas. Nah kayak seperti itu. Kemudian bullying, kebetulan saya mendapatkan bullying itu bukan dari tetangga ataupun, tapi dari komunitas Arab, dan itu wow sangat kejam sekali. Oke, lanjut. Ini adalah salah satu peluang yang beberapa peluang yang bisa didapatkan oleh ex-napiter, yaitu memberikan lapangan pekerjaan. Karena saya kira ex-napiter kebanyakan adalah orang-orang yang pintar Pak, bukan orang-orang yang kurang dalam hal pendidikan. Kemudian menjadi yang terbaik dan bangkit dari keterpurukan. Dengan adanya modal, dia diadakan pelatihan, nah dia bisa menjadi manusia yang terbaik, menjadi narasumber seperti saya. Jadi mohon maaf Bapak, jadi saya memiliki 40 teman di Jawa Timur ini, yang dengan harapan nanti yang menjadi narasumber itu bukan hanya saya ataupun teman-teman saya yang itu aja, tapi memberikan kesempatan kepada teman-teman saya yang lain, baik itu di tingkat kecamatan, RT, RW atau tingkatan terkecil. Jadi dengan adanya mereka itu kita bisa memanfaatkan juga kinerja mereka gitu loh. Kemudian menjadi mitra aparatur negara sebagai social control. Kenapa saya mengatakan social control? Karena misal ada seseorang terpapar, ya, kemudian di situ ada ex-napiter yang udah pernah kena, nah mungkin nanti bisa menasehati ke orang yang terkait, gitu Pak. Lanjut. Ya, seperti deteksi paham radikalisme sudah dijelaskan kayaknya yang tadi ya, udah cukup jelas dari bapak-bapak yang tadi. Dan terakhir, saya pernah merasakan pahitnya peperangan Pak. Peperangan itu pahit sekali, peperangan itu nggak enak. Dan sekembalinya ke Indonesia, waduh, saya menjadi orang yang paling bersyukur. Saya pastikan saat ini saya adalah orang yang paling bersyukur hidup di Indonesia, karena saya sudah menghadapi peperangan yang luar biasa sakit, berat, mengerikan, hidup dalam salju minus 12 derajat sampai 13 derajat, dengan kekurangan makanan segala macam. Dan saya sangat bersyukur sekali hidup di Indonesia ini. Maka kita jaga Indonesia ini dengan penjagaan yang baik, dan saya harap bapak-bapak di sini adalah bapak-bapak yang baik, bapak-bapak yang menjadi agen perubahan. Dan saya berharap
harapan saya titik beratkan kepada bapak-bapak karena bapak-bapak yang lebih dekat terhadap masyarakat. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk Mas Yuda.